Halo guys, selamat siang. Selamat jumpa kembali bersama Bet Parley di siang hari ini guys. Apa kabarnya guys? Semoga pada sehat-sehat dan tidak terkena COVID. Walaupun sekarang Indonesia lagi zona merah, tapi kita tetap waspada guys. Jangan lupa bawa masker terus kemana Anda keluar guys. Baik guys, di sini di Abed Arios 80 di mana mix parlay yang akan gue berikan nanti malam di tanggal 30 dan 1 Juli 2021 ini, dan gue akan membahas juga di pertandingan 2001 di tanggal 29 dan 30 semalam ya guys. Ada dua pertandingan di Euro ya di 2020 dan 2021, dan dari empat dari mix parlaynya. Baik guys, tidak lama-lama lagi guys, buat kalian yang mau bermain di sini bisa tembus dan JP di Liga 188, kalian bisa masuk di sana dan gabung di sana dengan dibantu nanti admin dan customer service-nya yang keren-keren dan bagus-bagus. Di sini juga kalian tidak lupa untuk subscribe dan like dan komen juga di video channel Abeterius 80 guys. Baik guys, tidak perlu basa-basi lama-lama lagi guys. Kalau kalian ingin bermain silakan guys, di sini dengan video yang murah sekali guys. Baik guys, langsung saja kita ke pembahasan di Euro. Ada dua, yaitu Inggris, Jerman di grup A dan grup C ya. Dan pertandingan keduanya Swedia dan Ukraina di grup F dan grup B. Baik, di sini kita langsung membahas saja. Oke, kemarin itu ada pertandingan Inggris ketemu Jerman jam 11 malam. Tapi tidak disiarkan di RCTI ya. Tapi di siaran langsungnya disiarkan juga mungkin di TV-TV seperti Mola TV ataupun yang lain akan disiarkan di sana. Baik, di sini ada suatu hal yang sangat sulit terbayangkan, di mana pasaran itu malah milih Jerman ya, tapi yang menang di sini Inggris dan skornya 2-0 ya. Tapi mungkin ada juga yang milih Inggris ya di sini, yang bagi pecinta Inggris. Baik guys, di sini di babak pertama Declan Rice di menit ke-8 dari babak pertama kena kartu kuning, dan Jerman dari Matthias Ginter di menit 25 kena kartu kuning, dan 45 tambah 1 menit dan Calvin Phillips dari pemain Inggris juga kena juga guys di sini kartu kuning. Baik, di babak pertama ini tidak ada satu perkembangan gol, ada cipta gol dari kedua tim Inggris lawan Jerman. Tapi di babak kedua ada perkembangan yang sangat signifikan, di mana dari pemain Jerman ada satu kartu kuning Robin Gosens, dan menit 75 tercipta gol oleh Sterling dari pemain Inggris oleh umpan matang Lucas Shaw. Di menit 77 Harry Maguire itu kena kartu kuning, dan di menit 86 Harry Kane lewat umpan matang Jack Grealish memberikan gol lagi di Inggris sehingga skor 2-0 bagi Inggris, sedangkan Jerman masih kosong guys. Baik, di sini penguasaan bola semalam memang benar diunggulkan Jerman, tapi Inggris yang menang, walaupun di lapangannya itu penguasaan bola Inggris itu 46%. Baik, kalau di sini kita juga membaca handicapnya, Inggris itu 47%, Jerman itu 30%, dan drawnya 23%. Di sini prediksi gua Abed Naris memang hancur ya, di sini hancur, dan 2/4 yang kena di over undernya. Gua main di under, handicapnya per seperempat, winnya kita main Jerman. Baik, di pertandingan kedua di sini ada Swedia melawan Ukraina tadi malam juga, di mana Swedia itu skornya 2-1 dimenangkan Ukraina. Nah, di sini menit-menit terakhir babak tambahan jury time itu ada gol terakhir. Sebelumnya itu 1-1 guys. Dari babak pertama sampai ke babak kedua 90 tambahan itu masih 1-1, di mana babak pertama itu menit ke 27 Alexander Zinchenko ya, umpan matang oleh Andriy Yarmolenko menggolkan dari Ukraina hingga skor 1-0, dan di menit 43
Babak pertama umpan matang oleh Alexander Isak, Emil Forsberg dari pemain Swedia menggolkan hingga skor 1-1 di babak pertama di 1 kali 45 menit ini. Baik, untuk 1 kali 45 menit ini, di mana babak kedua maksud gua di menit 67 di babak kedua, Dejan Kulusevski dari Swedia kena kartu kuning, Andriy Yarmolenko dari pemain Ukraina kena kartu kuning di menit 79, dan Emil Forsberg dari pemain Swedia kena kartu kuning juga, dan 90 tambahan tidak ada kartu kuning. Oh, tapi Marcus Danielsen kena kartu kuning dari pemain Swedia ya, hingga harus out dari lapangan. Baik, di sini minutes curi time-nya di pertandingan semalam itu, Artem Dovbyk memberikan gol dari pemain Ukraina kalau umpan mantang Alexander Zinchenko, dan Artem Dovbyk kena kartu kuning juga. Jadi skornya semalam Ukraina itu 2-1 lawan Swedia. Swedia sebagai tuan rumah kalah semalam ya guys, tamunya yang menang. Baik, di sini juga winnya gua bermain Swedia, over under 2/4 bola. Over undernya gua megang over, yang dikenalnya cuma di over undernya doang nih guys. Handicapnya per 4. Baik guys, di sini pertandingan kedua 1 dan 2 di Euro di malam. Selamat kalau kalian sudah JP dan gacor. Semoga nanti malam ada Miss Parlem, walaupun memang di Euronya tidak ada pertandingan, tapi ada pertandingan yang 6 gue berikan, dimana bagus-bagus semuanya juga guys. Ya guys, oke, di pertandingan 3 di AFC Champions League di antara Ulsan Hyundai dengan BG atau Pathum United. Semalam itu skornya main jam 6 sore ya guys, di tanggal 29. Kemarin tanggal 9 itu kita sama-sama lihat nih guys, Hyundai dengan Pathum ya, Ulsan. Skornya 2-0 dimenangkan Ulsan, di mana handicap kita per 1, over undernya 2,5, winnya Ulsan. Dan kita di sini JP guys. Oke, untuk AFC Cup di sini, oh iya, di pertandingan Ulsan lawan Pathum ini, di babak pertama itu menit 24, babak pertama ada Min Jun Kim memberikan 1-0 untuk Ulsan Hyundai, dan menit 45 tambahan menit babak pertama Lukas Hinterseer memberikan 2-0 bagi Ulsan Hyundai, dan di babak kedua tidak ada terjadi gol, tapi di sini dari Ulsan Hyundai pemainnya ada kena 1 kartu kuning, Valeri Safiri, dan dari pemain Phantom ada Diego kena kartu kuning juga. Gitu guys. Baik guys, di sini kita sama-sama melihat kalau pertandingan Hyundai dan Phantom ini ada di permainan di AFC Champion ya, language ya, di pertandingan ketiga yang kemarin gua kasih. Oke, kita lanjut pertandingan berikutnya, di mana AFC Cup. AFC Cup itu ada Eastern Long Lions lawannya Tainan. Atau di sini dibilang di grup J ya kalau nggak salah. Eastern Sport ya, Eastern Sport ketemu Tainan City. Skornya 1-0 guys. Dimana kita bermain di handicap tahan 3/4, over under 2/3/4, winnya Tainan kita pegang. Tapi yang menang adalah yang kita nggak JP di sini guys. Baik guys, di sini di babak pertama tidak ada perkembangan, tapi babak kedua ada dari Eastern Sport itu Jared Bloom dengan penalti hingga di menit 77 di babak kedua memberikan gol hingga skornya 1-0 oleh Eastern, atau disebut
dengan Eastern Lion dengan Taiwan atau Tainan. Baik guys, itulah pertandingan di AFC Cup, dan di pertandingan kelima ada Brazil Serie B jam 6 hari tadi pagi guys, tanggal 30. Di Serie B, Brazil Serie B ini ada Kofianka melawan Coritiba, yang di mana semalam itu kita lihat di sini guys. Kofianka dengan Coritiba di tanggal 30 itu skornya adalah 0-1 dimenangkan Coritiba. Ya guys, oke, di sini kita lihat sama-sama di waktu 45 babak pertama Waguininho memberikan gol dari pemain Coritiba hingga skor 1-0, dan di menit 61 babak kedua Serginho kena kartu merah dari pemain Confianca. Penguasaan bola semalam dikuasai rata-rata oleh Coritiba guys, di 62% ya untuk pertandingan semalam. Baik, kita lanjut ke pertandingan ke 6, yaitu Uruguay Amerika Division, di mana South America ke lawannya Progreso. Progreso skornya 2-4 kalau nggak salah guys, semalam ya, di tanggal 30 juga. Jadi kita sama-sama lihat sini Uruguay. Sabar guys. Ya, di mana nih kita lihat sama-sama skornya 2-4, di mana babak pertama itu menit 45 menit ini, di menit 18 Gustavo Alves memberikan gol dari pemain Progreso, dan pemain Progreso memberikan gol lagi Lucas Morales hingga skor 2-0, dan Ricardo Roldan di menit 44 babak pertama dari Progreso juga memberikan gol. Di sini juga ada babak kedua ada Gustavo Alves memberikan gol yang keempat di menit 53, dan menit ke 64 babak kedua dari pemain South America Pablo Oliveira memberikan gol 1 hingga skor 1-4, dan di menit 65 Marcos Camarada memberikan gol juga dari South America di menit 65. Baik guys, itulah pertandingan di mana Uruguay Premier Division ini kita bermain di handicap 0, over undernya per 2, kita megang South America, tapi yang menang Progreso ya, Progreso yang menang guys. Ya, selamatlah guys buat teman-teman yang sudah memilih South America, dan kalian juga JP dan Gacor guys. Nah, nanti malam ada Miss Parlay yang gua kasih kepada kalian, di mana ada 6 juga dari Miss Parlay yang gue berikan teman-teman di tanggal 30 dan 1 Juli 2021. Baik guys, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Buat kalian yang suka dengan video gue, boleh like, subscribe, dan hidupkan loncengnya guys. Di sini di International Friendly jam 9 tanggal 1 bulan 7 itu ada Meksiko versus Panama, di mana Panama ini Meksiko lebih unggul soal lapangannya, dan dia hampir rata-rata menangnya menang telak ya, kalah cuma 1 kali kalau nggak salah di sini. Baik, kita lihat di sini juga guys ya, di internasional ya, di friendlist dengan nama-nama di sini. Kalau kita lihat head to headnya, ketemu itu 2019 di Panama sebagai tuan rumah, Meksiko sebagai tuan dari tamu. Di sini skornya dimenangkan Meksiko, dan sebelum-sebelumnya itu juga Meksiko pernah tanding lawan Panama. Meksiko selalu menang di
3-1 di sini di 2019, dan 2017 Meksiko pernah menang 1-0 melawan Panama. Jadi untuk nanti malam gue lebih mengunggulkan Panama, guys. Untuk bermain di handicap di 1,5 bola, over under per 2,3/4 bola. Winnya Panama, guys. Baik, untuk pertandingan kedua ada Finlandia Vakaus Liga. Kita sama-sama ke sana tanggal 30 ya, guys. Untuk nanti malam. Di sini di Vakaus Liga, di mana gue bermain di FC KTP melawan Ilves. Main jam 23.30 atau jam 10.30 malam nanti. Baik, untuk pertandingan FC KTP dengan Ilves ini, FC KTP itu hancur banget di sini, guys. Dia kalah 5 kali pertandingan di pertandingan 5 di Liga Vakaus Liga ini. Sedangkan dari pemain Ilves ini 2 kali menang, 3 kali kalah. Posisinya untuk Vakaus Liga di Ilves dengan KTP ini, FC KTP ada di posisi 11 dengan poin 4 dan Ilves ada di posisi 7, poinnya 13. Jadi sangat buruk buat FC KTP ya buat nanti malam. Untuk head to headnya yang kita lihat di sini, 16 Maret 2019 FC KTP sebagai tuan rumah dimenangkan Ilves sebagai tamu 2-0, dan FC KTP di 17 Juni 2020 FC KTP sebagai tuan rumah juga dimenangkan tamunya Ilves 4-0, dan 28 Mei 2021 Ilves menemu FC KTP. Ilves ini menang 2-0, guys. Jadi hampir rata-rata Ilves yang unggul di sini ya. Nah, buat emang kalau orang pasti banyak kan milih Ilves, dan gue sendiri juga di sini karena presentasinya bagi Ilves itu 50% ya, dan 26% draw, 24% itu buat KTP-nya. Oke, kita bermain handicap per 3/4, over under 2,3/4. Winnya kita pegang Ilves. Jadi buat nanti malam kalau kalian bermain di Finland Vakaus Liga, pilih aja Ilves, guys. Oke, untuk pertandingan ketiga ada FC Champion Language jam 6 sore di grup J. Main tanggal 30 nanti malam juga, sore maksudnya. Kita sama-sama lihat, guys, di AFC Champion Language, di mana Cerezo Osaka dengan Port FC. Ya, di sini bermain di AFC Champion Language Grup J ya, di babak ketiga. Jadi untuk pertandingan ini Osaka ini pernah menangnya 3 kali, kalah 1 kali, draw 1 kali, dan di Port ini pernah menang 1 kali, drawnya 2 kali, kalahnya 2 kali juga. 5 kali pertandingan di laga di AFC Champion ini di grup J-nya ya. Baik, kalau kita melihat di sini posisi Cerezo atau Saka ini ada di posisi 1 dengan poin 6, dan Port FC di posisi 3 dengan poin 3. Kemungkinan kualifikasi tahap berikutnya untuk Port FC ya, dan Osaka ini kualifikasi masuk tahap berikutnya juga gitu. Dan kalau yang dari Port FC ini kemungkinan kualifikasi tahap berikutnya. Jadi untuk pertandingan Osaka lawan Port ini kita bermain di handicap per 1,3/4, over undernya 3 di over, guys. Winnya Osaka ya, gitu. Kita winnya ke Osaka. Baik, pertandingan keempat ada Norwegia Eliteserien jam 00 atau jam 11 waktu Indonesia Barat di tanggal 30 nanti malam. Baik, kita sama-sama ke sana, guys. Di mana kita lihat Norwegia Molde melawan Strom Gonset, dan ya
di Stadion Aker, Molde, Norwegia. Kita lihat 5 kali pertandingan. Baik di sini ada Molde dengan 4 kali menang, 1 kali seri, dan lawannya ini Strom Godset ini 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri untuk 5 kali pertandingan. Molde ada di posisi 2 dengan poin 23 dan Strom Godset ada di posisi 10 dengan poin 11. Kalau kita lihat ada pemain yang cedera, ya banyak sekali dari pemain Moldenya, ada 5 cedera tegang. Linde Sigurdsson cedera punggung dari pemain Molde. Knutson cedera tegang. Jolstad itu kena pergelangan kaki. Harald Sid kena cedera tempurung. Ellingsen kena cedera lutut. Jadi ada 6 pemain yang tidak bisa hadir dari Molde. Nah, kalau kita lihat di sini Molde ini hampir 66% untuk presentasinya dan draw-nya 22%. Strom Godset ini 12%, guys. Di Strom Godset ada 2 pemain yaitu Salvesen cedera ligamen dan Mikkelson cedera lutut ya di pemain Strom Godset. Untuk tabel tadi kita sudah bacakan, Molde di posisi 2 dengan 23 poin dan Strom Godset ada di posisi 10 dengan 11 poin. Untuk pertandingannya, kalau kita lihat head to head-nya di sini 19 Juli 2020 Strom Godset sebagai tuan rumah kalah melawan Molde 4-0 dan 26 Oktober 2020 Molde menang 2-1 melawan Strom Godset, mana Molde sebagai tuan rumah. Baik guys, di sini kita bermain di handicap 1,5 bola, over undernya 3,5 bola. Kita pur ya di handicapnya pur 1,5 ya, 1,5 bola. Handicap over undernya 3,5 bola over. Kita winnya Molde. Baik, di pertandingan keempat ada Brazil Serie A jam 5 atau jam 6 waktu dini hari. Guys, di sini kita akan sama-sama lihat antara Bahia melawan Amerika. Amerika MG maksudnya guys, bukan Amerika New York ya. Baik, di sini kita lihat di tanggal 1 mainnya ya. Tanggal 1. Bentar guys. Brazil Serie A. Brazil Serie A itu bermain di Stadion Governador Roberto Santos, Salvador de Bahia di Brazil ya. Buat Bahia ini 53%, untuk presentasinya draw-nya 27%, dan Amerika MG ini 20%. Mereka ada di posisinya, kita lihat sama-sama di sini guys. Posisi Bahia ada di urutan 5 dengan poinnya 11. Amerika MG ini ada di posisi 19 dengan poinnya masih 3 guys. 5 kali pertandingan di Brazil Serie A ini Bahia itu menang 2 kali, kalahnya 2 kali juga. Draw-nya itu 1 kali. Sedangkan di Strom Godset ini belum pernah menang, draw-nya 3 kali, kalahnya 2 kali. Amat sangat buruk buat Godset ya. Untuk Strom Godset ini. Dari pemain Bahia ada 2 pemain yang tidak bisa hadir, yaitu Ramirez cedera ligamen dan Galdesani kena cedera otot. Dari pemain Bahia. Dari pemain Amerika MG ini ada 2 juga, yaitu Santos dan Marlon. Di antara cedera paha dan cedera lutut. Baik, untuk head to head yang kita lihat di sini 2 kali pertandingan. 2018 Agustus Bahia sebagai tuan rumah. Amerika MG tamu di sini menang unggul 1-0 Bahia. Dan 26 November 2018 Amerika sebagai tuan rumah menang 1-0 melawan Bahia sebagai tamu di sini. Baik guys, nanti malam kita akan bermain di handicap per 3/4, over under 1 3/4. Winnya Bahia guys. Sekali lagi handicap 1
per 34, over under 1, 34 bola, winnya Bahia. Untuk pertandingan di Brasil Serie A, jam 5 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 dini hari. Untuk pertandingan ke-6 ada Brazil Serie B jam 3 atau hampir-hampir jam 2 dini hari ya. Oke, di tanggal 1 juga di mana Serie B ini Ponte Preta versus CSA AL. Kita sama ke sana guys, kita akan lihat pertandingannya di Ponte Preta dengan CSA. Ini pertandingan jamnya jam 3.30 atau jam 2.30. Baik, CSA ini kalau kita lihat di 5 pertandingannya dan di posisinya CSA di posisi 12 dengan poinnya 8 dan Ponte Preta di posisi 20 poinnya 3. Baik, untuk CSA ini di mana Ponte Preta sebagai tuan rumah, nanti malam itu Ponte Preta itu belum pernah menang ya. Kalah 3 kali, draw 2 kali, sedangkan di CSA menang 2 kali, kalah 1 kali, drawnya 2 kali. Baik, kalau kita melihat di sini presentasinya untuk Ponte Preta 36%, sedangkan drawnya 34%, CSA itu 30%. Baik, kalau kita lihat di tabelnya tadi sudah ya. Dan head to headnya bagaimana? 2 kali pertemuan di 2020 bulan Agustus, Ponte Preta sebagai tuan rumah menang 2-1 melawan CSA. Dan 29 November 2020, 29 November itu CSA sebagai tuan rumah melawan versus Ponte Preta sebagai tamu. Di sini CSA menang 2-1 juga. Jadi hampir-hampir imbang ya. Sambil kemungkinan selisih itu juga bisa jadi gitu. Karena kalau gue lihat sih mereka hampir sama-sama imbang gitu. Dan presentasinya juga nggak terlalu jauh-jauh banget sama drawnya. Ponte Preta itu 36% dan CSA itu 30%. Jadi kalau kita bermain nanti malam buat kalian yang ingin mau JP dan tembus untuk parlaynya handicap 1/4 bola, over under per 2/4 bola ya guys. Winnya CSA AL ya buat nanti di pertandingan ini di Brazil Serie B antara Ponte Preta melawan CSA. Baik guys, itu saja di pertandingan yang gue berikan kepada teman-teman. Semoga kalian gacor dan JP. Jangan lupa kalau kalian ingin bermainlah di Liga 188 di sini dengan withdraw yang sangat murah dan berapapun kalian pasang akan dibayar tunai. Dan kalian juga yang baru masuk boleh bermain di sini dengan satu akun bisa bermain untuk semuanya. Dan semoga prediksi dari Abed Pare Arius 80 ini semoga membawa kalian keberhasilan. Sekali lagi guys, boleh kalian ikutin, boleh tidak, itu tergantung kalian guys. Kalian yang menyimak boleh mengikuti, kalau kalian suka ikuti, kalau tidak suka dengan prediksi gue buang jauh-jauh guys. Oke guys, itu aja pertandingan yang gue sampaikan dari Miss Pare di tanggal 30 dan 1 Juli 2021 ini. Oke guys, terima kasih buat kalian yang menyimak dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Dan kita akan sama-sama membahas di prediksi-prediksi yang akan lebih mantap lagi guys. Baik guys ya, itu saja guys. Sampai jumpa guys di berikutnya. See you.